Selamat pagi, jumpa kembali kita di Renungan Harian Logos hari ini, Jumat 24 Oktober. Sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Puji syukur kembali kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami yang melindungi tidur malam kami hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya Bapak, sebentar kami beraktivitas Bapak, kami mau membaca sebagian dari isi firman-Mu. Berkati kami agar kami boleh mengerti maksud dan tujuan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Nats renungan kita untuk hari ini yaitu dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, nats ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana pada saat itu jemaat Korintus sudah tidak mengakui atau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Mereka bahkan menyepelekan apa yang mereka terima dari Tuhan. Mereka beribadah hanya sekedar beribadah. Mereka tidak murtad, tetapi mereka hanya melakukan ritual-ritual atau rutinitas keagamaan, tidak dengan sungguh hati, karena mereka masih tetap juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Dalam kisah ini, Rasul Paulus menginginkan kita supaya pada zaman di Korintus, termasuk kita pada saat ini, menginginkan agar kita teguh dalam iman kita. Dengan kata lain, kita tidak hanya mempunyai iman yang hanya di bibir atau cuman berkata percaya kepada Allah tapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah. Di sini kita juga diharapkan untuk membuka hati kita dan teguh di dalam iman. Kita harus membawa iman kita yang telah kita peroleh sejak dini hingga akhir hayat, karena kita adalah orang-orang pilihan Allah, terutama pada generasi muda pada zaman sekarang ini. Generasi muda harus bisa mempertahankan imannya. Terlebih di negara kita dalam kemajuan zaman seperti sekarang ini, banyak sekali godaan-godaan seperti untuk naik pangkat, naik jabatan, atau untuk memperoleh kesenangan-kesenangan duniawi. Bahkan kita sering tergoda untuk menggadaikan iman kita. Di sini seperti ayat ke-14 tadi, kita jangan sampai tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Betul, kita boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi kita harus seimbang memilih pergaulan kita, mana yang untuk mengarahkan kita untuk tetap percaya kepada Allah, untuk tetap mempertahankan iman kita. Bahkan kita harus bisa menyebarkan firman Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena menurut nats ini, tidak mungkin terang dapat bersatu dengan gelap. Justru kita harus bisa menjadi terang di dalam kegelapan tersebut. Dan kita harus tetap membuka hati kita
untuk tetap menerima kasih karunia Tuhan dan boleh memberitakannya, sehingga kita tetap boleh mempertahankan iman kita teguh kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, maka kita harus menunjukkan bahwa Tuhan memilih kita untuk tetap setia kepadanya dan menunjukkan bahwa kita adalah pilihannya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sharing hari ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan untuk tetap teguh di dalam iman kami dan membuka hati kami atas kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar hari ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah apapun aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar semua boleh berjalan dengan baik dan kami boleh dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit, biarlah Engkau sembuhkan Tuhan. Yang dalam berduka Tuhan, biarlah Engkau yang menghiburkannya, dan biarlah Engkau tambahkan sukacita bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa pelanggaran kami, agar kami masih layak di hadapan-Mu. Sampai ke tangan-Mu lah jiwa dan raga kami, keluarga kami yang jauh maupun yang dekat dari kami, juga seluruh jemaat-Mu, khususnya HKBP Limo ini, dimanapun berada untuk satu hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.